Kembali ke dalam gamenya, di mana kali ini di menit yang pertama ada dua purple buff yang dituju terlebih dahulu oleh masing-masing junglernya. Sehingga akan ada perbedaan rotasi kembali, yang satu akan menuju ke arah gold lane, yang satu menuju ke arah XP. Tapi memang di bagian bottom lane, cewek Purify terpaksa diaktifkan di bawah menit pertama. Ya, dengan ada sedikit gengkingan dan juga sedikit inisiasi dari Ogwen dan juga Super Marco ya. Namun ada sedikit emblem dimana kita bisa ngebahas bahwa masing-masing mid lane ini punya emblem yang cukup mirip. Apalagi dengan sama-sama Impure Rage, tapi bedanya yang diambil oleh Julian ini adalah Master of Assassin. Yang dimana aku punya feeling akan sangat-sangat berguna untuk split push selayaknya MSI kemarin yang baru banget kita bahas. Iya, jadi akan memberikan damage tambahan juga untuk player yang nggak ada teman di sekitarnya. Tapi ya kalau kita bahas, Swift adalah satu talent yang dituju oleh Kairi untuk mempercepat juga dari farming pattern di jungle-nya. Belum ada pertikaian sejauh ini, hanya satu spell saja yang ke-trigger dari cewek. Tapi Turtle 20 detik lagi akan segera hadir. Masalahnya Keyboy ini sudah kehilangan setengah HP berkat Kel'Thuzzi yang ada di dalam semak-semak. Ya, di poking terlebih dahulu, perlahan demi perlahan, bahkan kasarnya Kel'Thuzzi pun bisa ngebuka semak-semak dengan beta advance-nya. Namun untuk dari segi rotasi, aku melihat adanya pattern di mana Fanny itu untuk di turtle pertama jarang banget kontes. Jadi ada kemungkinan besar Falcon Seppi Brain yang akan mengambil ke arah turtle pertama ini. Apalagi dengan hadirnya Kufra sebagai hard counter terhadap Fanny. Yap, setup sudah mulai dilakukan dengan 3 member dari Falcon Seppi Brain. Tapi lihat Lutfi, Breakfast Fighter memang dibuka, terkena efek stun. View mencoba dipanis. Masih ada Enhanced Sword seperti untuk menghindar. Di bagian belakang, Final Slash kopian dari Suns membuat Ogwen juga dipaksa untuk mundur. Barrier di waktu yang tepat dari Keyboy, Flaptzy terpaksa untuk flicker. Early yang cukup bagus untuk teman-teman dari Fnatic Onyx walaupun Turtle diamankan oleh Falcon Seppi Brain. Namun rotasi yang mereka lakukan ini cukup membuat Falcon Seppi Brain mundur terlebih dahulu. Dan pada akhirnya membuka sedikit jungle invasion dan diambil oleh Kairi. Di lead di angka 500 gold. Namun mungkin untuk di arah bottom lane ini akan menjadi cerita yang berbeda. Di mana pergerakan dari Karinya cewek sepertinya untuk laning bagus. Tapi dari segi team fight mungkin yang akan agak kesulitan dan itu juga tugasnya Keyboy untuk ngejagain. Ya, Keyboy sempat coba ditangkap. Untungnya masih immune dengan power of nature. Dan kali ini memang kita beralih ke arah bagian bottom lane dengan Super Marco yang hampir saja terpanis. Di waktu yang bersamaan Keyboy mencoba untuk menangkap Super Marco, malah terkena outplay dan first blood di tangan Super Marco. Suns mencoba untuk bertahan, untungnya masih bisa menghindar dari Tyrant's Rage yang dikeluarkan. Ya, dan ini menjadi sedikit skirmish yang dilakukan oleh Falcon Seppi Brain. Apalagi dengan justru dikembalikan dari segi invasi jungle-nya oleh teman-teman dari Kel'Thuzzi. Dan kelihatan bahwa Kairi untuk sekarang di posisi yang cukup deg-degan karena 2 orang dan bahkan keangkat. Yap, mencoba untuk menangkap. Tumbang Roach buff masih bisa menghindarkan, nggak bisa Kairi. Dihilangkan nyawanya, Ogwen mencoba menghindar dengan Cycle Eye, tapi Kel'Thuzzi pun terjebak di dalam area barrier. Dan terpanis sudah Kel'Thuzzi. 1 tukar 1, tapi sangat disayangkan seperti orange buff. Ini bisa disecure oleh Kel'Thuzzi. Iya, 1 tukar 1. Namun kalau kita ngeliat dari segi value-nya, Kairi sedikit ataupun bisa dibilang lebih dirugikan. Nah, masalahnya Wild Charge juga dibuka oleh Keyboy. Dan untung untuk Fnatic Onyx dengan View yang terpanis. Terlihat sudah ada Flaptzy yang join ke dalam area mid lane. Tapi untungnya ini purple buff masih bisa diamankan oleh Kairi. Ya, purple buff yang diamankan ngebuat akhirnya Kairi pun udah mulai masuk ke Turtle. Tapi Flaptzy, Yap, mencoba untuk dihilangkan nyawa Suns. Gak bisa diselamatkan. Turtle kedua pun akan menjadi kembali milik Falcon Seppi Brain kah? Karena Keyboy dan juga Kairi yang masih terbang dengan steel cable-nya menghilangkan nyawa dari Ogwen. Kel'Thuzzi bersiap dengan adanya 3 member dari Falcon Seppi Brain. Ya. Fnatic Onyx dengan Lutfi di bagian depan bersiap menunggu untuk loncat dengan Breakfast Fighter. Masalahnya Kairi ditarget oleh Flaptzy. Retribution yang on point dari Kel'Thuzzi. Turtle kedua diamankan oleh Falcons Seppi Brain kembali. iya, dan ini adalah zoning out yang benar-benar bagus menurutku dari Falcon Seppi Brain terhadap power dari Fanny-nya Kairi. Namun ya seperti biasa, untuk early yang sudah diproses seperti ini membuat Fanny pun gak bisa langsung bisa dapetin Fuyo. Ya, itu gak bisa diselamatkan lagi sih. Spirit of Destruction yang membuat Super Marco sekarang join ke dalam pertempuran. Poin kill didapatkan ke atas Kairi, tapi Suns untungnya menghindar dari Spear of Alpha. Dan sekarang udah mulai join ke dalam area mid lane Super Marco. Menghindar, conceal play dilakukan. Flap terkena efek Tyrant's Rage.
Juga wild charge dari Keyboy. Masalahnya Wah, Keyboy ini masih bisa menghindarkah? Dia beberapa hit tersisa dan masuk juga dengan Spirit of Alpha. Keltazy kembali mempanis Keyboy dengan trade oleh Flaptazy. Di game kali ini terasa bahwa team fight itu nggak terlalu menonjol. Namun skirmish demi skirmish yang dilakukan oleh kedua belah tim lah yang sangat sering terjadi. 2 lawan 2, 3 lawan 1, 3 lawan 2, ataupun 3 lawan 3. Yang ngebuat Falcons Happy Brain pun apalagi dengan power pick off yang cukup tinggi. Dengan memiliki Moskov dan juga Julian sedikit diunggulkan. Nggak cuma dari segi kill point namun juga dari segi objektif terutama ke arah Turtle. Terbukti dengan adanya Fanny yang dimiliki oleh Kairi ditahan habis-habisan oleh Arlott yang digunakan oleh Flaptazy. Ngebuat dia pun agak susah untuk kontes ke dalam objektif Turtle. Ya tapi terbukti ya ini Falcons Happy Brain kuat banget sih untuk setup objektif di Turtle-nya. Turtle 1, Turtle 2 mereka dapatkan dan sejujurnya dengan 6 menit game kedua kita berjalan total 11 poin kill Coji. Ini jarang banget terjadi untuk Falcons Happy Brain. Benar-benar banyak sekali skirmish yang dilakukan dan memang sama-sama berbagi poin kill di sana. Tapi dari segi items kita lihat ya udah ada Crescent Sight di tangan dari Super Marco. Sebentar, ini kalau kita ngeliat dari segi alfanya ya, dengan adanya Expert Glove dan juga Vitality Crystal, ditambah lagi dengan adanya Hero Ring, entah kenapa aku punya feeling kayaknya bakal menuju ke arah Queen's Wing. Begitupun juga dengan adanya Expert Glove di tangan dari Arlott, kalau nggak ke arah Queen's Wing, mungkin bisa aja ke arah dari Thunderbolt. Tapi balik lagi Falcons AP Brand, mereka masih memegang kondisi dengan sangat-sangat baik, bahkan top lane pun sudah hancur Radit. Ya ini 4 melawan 5 karena Super Marco di bagian atas sana. Keltazy yang ditarget tapi sepertinya Turtle ketiga berhasil dicuri oleh Fnatic Onyx. Super Marco joins in dengan Spirit of Destruction. Masalahnya terkena efek stun, digagalkan. Oh Gwen gak bisa lari lagi karena Sans dan juga cewek mengejar ke arah bagian depan. Spirit of Alpha dibuka tapi di sisi yang bersamaan Keyboy mencoba menyelamatkan nyawanya dengan 1 bar SP yang tersisa. Dan di sisi lain ada Flaptazy yang tertinggal. Keltazy pun demikian dicabut nyawanya oleh Ludwig. Flaptazy sempat final slash membuat Sans kehilangan banyak SP tapi malah Flaptazy maju juga gak connect. Vengeance demi vengeance-nya yang berhasil membuat Sans masih selamat. Apalagi dengan adanya pembayaran yang cukup bagus dilakukan oleh Keyboy, melakukan buying time menuju ke arah Super Marco, ngebuat dia pun gak efektif untuk melakukan team fight tadi di arah bottom lane. Justru yang menjadi damager utamanya datang dari Julian dan bahkan hampir saja dari Flaptazy-nya tadi bisa tumbang di tangan dari cewek yang menggunakan Kari. Ya ini benar-benar tarik ulur dan saling mendapatkan poin kill hingga di menit ke-8. Benar-benar masalahnya full intens banget ya. Masalahnya gini loh, kalau misalkan kita ngomongin masalah tarik ulur ya, dari segi regeneration power, Fnatic Onyx itu nggak terlalu gede-gede banget. Sementara Falcons AP Brain, coba lihat dari segi line up-nya. Udah ada power dari Alpha, Julian, dan juga Arlott. 3 hero ini punya modal spell fame yang gede, Dit. Iya. Yang ngebuat main-main kiting, poking-poking dikit, ini menjadi salah satu keuntungan yang sangat menguntungkan teman-teman dari Falcons AP Brain. Betul. Dan baru saja kita lihat ada Queen's Wings yang di build item kedua dari Keltazy. Ya, membuat dia akan mendapatkan damage reduction lagi ketika darahnya sudah mulai sekarat. Dan memang ya perbedaan gold gak terlalu jauh untuk di game kedua ini. Hanya terpaut 1.300an gold aja. Sambil menunggu Lord pertama hadir, sepertinya bottom lane ini akan menjadi kunci strategi dari Falcons Happy Brand karena mereka mempersiapkan 2 membernya di sana dan lainnya ini masih belum terlihat di dalam area vision. Oh, Kairi mencoba untuk ngebuka sedikit jungle terlebih dahulu dan rumutan di area top lane. Ada niatan untuk melakukan split push. Namun harus diingat, Falcons Happy Brand punya 2 potensi split push yang berbeda. Bisa dari View dan juga bisa dari Super Marco. Dan untuk Falcons Happy Brand, mereka sepertinya akan mencoba untuk bermain dengan kiting lagi. Mengingat Lord sudah mulai muncul, pick off demi pick off akan sangat mahal untuk dibayar oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Khususnya kalau pick off-nya terkena ke arah dari Valentina, yang menurutku menjadi power untuk zone out dari Fnatic Onyx. Ya itu tadi untungnya sempat untuk Power of Nature dan Sans juga menghindar dari jangkauan Tyrant Rage-nya Ogwen. Tapi Lord yang pertama sudah mulai hadir. Dari segi setup harusnya Falcons Happy Brand dengan banyaknya crowd control ini bakal cukup menyulitkan Kairi untuk bisa melakukan eksekusi retributions yang on point ya. Iya. Dan dia coba mainin landing push jauh pun sempat ada Super Marco
yang mengantisipasi outer turret pertama dihancurkan. Kedua, sorry. Makanya coba lihat ya untuk dari segi positioningnya dari Kairi. Dia tuh nggak terlalu bertahan lama di arah Lordnya. Karena dia tahu kalaupun emang dia maju dan juga untuk nyoba engage ke arah Lordnya. Yang bakalan menjadi halangan adalah ya pertama Spear of Misery. Yang kedua ada Bouncing Ball. Belum juga ada knock up yang bisa dikeluarkan oleh Julian gitu loh. Pada akhirnya ngebuat Kairi pun ya oke bentar nunggu di arah Lordnya. Habis itu kalau enggak cabut. Tapi ini nggak disadari oleh Kairi bahwa sebelah kanan ada dua yang nunggu. Yap, mencoba untuk masuk dengan steel cable. Untungnya nggak kena Spear of Alpha. Kalau enggak, Kairi udah bakal kena combo skill dari KLTZ. Dan sekarang informasi telah diterima. Keyboy, Wild Charge dikeluarkan. Fokus ke arah Lord. Lord pertama didapatkan oleh Kai. Tapi di sisi lain, lihat pressure dari Super Marco di bottom lane. Menuju ke arah inner turret dan ini keuntungan akhirnya yang diterima oleh Fnatic Onyx di menit 10. Ya, dan ngebuat akhirnya untuk gold swing yang lumayan tinggi datang dari Falcons CP Brand menuju ke arah Fnatic Onyx, di mana sekarang gold difference-nya hanya di angka ratusan gold saja. Pergerakan untuk di arah top lane dari Lordnya mungkin akan memberikan sedikit distraksi dan juga memberikan waktu bagi teman-teman dari Fnatic Onyx melakukan push ke arah mid dan juga ke arah bottomnya. Namun melihat defensive power dari Falcons CP Brand, mereka tahu bahwa mereka harus stick to the team. Ini nggak bisa split sama sekali karena sedikit split aja. Kairi bisa datang, celup langsung cabut. Ya, ini masalahnya mereka bergerak secara bersamaan sehingga Kairi nggak mudah juga untuk bisa mempanis siapapun player dari Falcons Epic Brand. Lord memang masih cukup full HP, tapi di bagian atas ada Super Marco yang bersiap di dalam ambush. Sementara Ogwen memberikan backupan di arah bagian belakang. Lord sepertinya nggak bisa menyentuh inner turret top lane dari Falcons Epic Brand. Dan Kairi sudah mulai join ke dalam pertempuran. Lutfi membuka Bravest Fighter-nya. Belum connect ke arah siapapun. Masih beserta dengan Lord. Enhanced Sword dikeluarkan. Sans di sisi area orange buff mencoba untuk menghindar. Tapi Wild Charge Keyboy berhasil menangkap dua member. Dan mempanis Ogwen. Terlihat Kairi juga mendapatkan satu player lainnya. KLTZ down. Meskipun sempat membeli Winter Crown. Tapi belum sempat di waktu yang tepat. Malah Super Marco sekarang maju kembali. Dengan Spear of Destruction. Untungnya Sans ini masih bisa selamat. Wah, itu Moskov yang cukup berbahaya tadi ya. Tiba-tiba dengan dari Spear of Destruction maju ke depan sana mengincar ke arah dari Sans-nya. Cuman kita bisa melihat bahwa itu ada shock factor yang dilakukan oleh Keyboy dengan menangkap ke arah dua player sekaligus. Tapi saya nge-follow up-nya nggak begitu instan datang dari teman-teman Fnatic Onyx. Masuk ke depan sini, lihat bagaimana Valentina dari Sans pun agak sedikit terlambat untuk melakukan Final Slash. Begitupun juga dengan pergerakan dari cewek dan juga Lutfi yang di belakang sana ternyata terkena himpitan dari beberapa player Falcons Epic Brand. Ngebuat dari segi team fight-nya lebih ke arah adil, bukan untung bagi teman-teman Fnatic Onyx. Iya, ini benar-benar full team fight loh. Lagi-lagi concealed play dipersiapkan oleh Falcons Epic Brand. Belum ada yang mereka kokang, terutama dari Ogwen ya. Masih bermain jauh lebih aman, tapi kali ini angin segar untuk Fnatic Onyx karena leading gold mereka yang pegang. Di menit ke-12 ada dua inner turret yang sudah mulai dihancurkan, tapi lihat Lutfi menahan semua damage yang masuk. Harus sudah mulai berhati-hati. Kairi terlihat di area mid lane. Ogwen untungnya terkena efek Terrify sehingga Tyrant's Revenge-nya belum dia keluarkan. Ya, Tyrant's Revenge masih belum keluar, namun melihat dari segi itemization yang digunakan oleh Lutfi di game kali ini, ada yang namanya War Axe ditambah lagi dengan Fury Hammer dan juga Twilight Armor. Sorry, bukan Dreadnought Armor, sorry. Dengan adanya power defense kayak gini sebenarnya udah benar-benar tebel banget. Tapi dari segi offensive powernya, ini bisa dibilang masih cukup risky dari Fnatic Onyx. Oke lah dari segi Fanny-nya udah ada War Axe, Malefic Roar dan juga Blade of Heptasis. Tapi kita sering banget melihat bahwa kali itu nggak dikasih waktu screen time yang cukup lama di dalam team fight. Dia hanya datang bentar dengan adanya burst damage dari Ogwen dan juga KLTZ. Abis itu langsung pulang. Tapi sekarang ada Wild Charge yang sudah mulai diaktifkan oleh Keyboy. Berhasil menghilangkan nyawa dari FlapTZ 4 melawan 5. Keberadaan dari View masih terlalu jauh, tapi dia lebih fokus untuk mendorong area top lane inner turret. Terlihat Sans membatasi pergerakan dari KLTZ. Ada Purify yang dikeluarkan menghindar dari Tyrant's Revenge. Tapi Lutfi, Bravest Fighter yang dia keluarkan malah menuju ke arah kematian. Dan Kai di waktu yang tepat Retribution dia gunakan tanpa bisa disentuh oleh Falcons Epic Brand. Pergerakan dari Lutfi adalah pergerakan pengorbanan yang ngebuat akhirnya satu Lord bisa diamankan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Namun dengan adanya kondisi 4 melawan 5 Fnatic Onyx, mungkin ini Lordnya lebih ke arah Lord untuk memperpanjang game time. Karena kalau kita ngelihat dari Falcons Epic Brand, mereka akan bermain dengan stick to team fight lagi. Apalagi dengan Kairi yang mungkin akan melakukan laning jauhnya. Ngebuat team fight pun di saat Lord berjalan tidak bisa terlalu maksimal di tangan Fnatic Onyx. Iya, ini ada 1v1 antara Kairi dan juga View di area purple buff. Untungnya Kairi yang mendapatkan purple buff-nya. Sementara untuk Enhanced Lord ini masih belum ada yang menyentuh meskipun Super Marco mendekat
untuk mempanis Lordnya. Orange buff menjadi tujuan utama. Keyboy membuka vision, View sudah join kembali dengan 5 player Falcons Happy Brand. Mereka bersiap untuk menahan gempuran dari Lord yang sudah enhance ini. Ada conceal play yang diaktifkan dan belum ada yang bergerak. Belum ada yang bergerak sama sekali, bahkan itu Lordnya nyempil ya di gang kecil tadi ya, lewat ke arah orange buff. Ada sedikit pasif yang masih bisa diamankan dari base. Karena depan sana, Falcons Happy Brand. Defensive maneuver yang cukup kuat, bahkan hanya kehilangan inner turret saja. Tapi ini tipikal dari permainan Fnatic Onyx ya. Dimana di saat mereka udah kalah di arah early-nya, mereka akan coba untuk stretching out waktu sebanyak mungkin untuk bisa memenangkannya lewat Lord demi Lord demi Lord. Dan ini yang terjadi tadi kalau nggak salah dengan adanya Smart Omega dan juga di hari kemarin melawan SRG. Dan terbukti sejauh ini masih sangat-sangat efektif bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Namun yang menjadi risiko paling besar adalah apa yang terjadi kalau sampai Lordnya tidak dapat. Iya, dan kembali di pertikaian. Sans terkena final slash dari Flaptzy. Mencoba untuk menghindar dengan Purify cewek. Masih cukup aman tapi nggak dengan Sans. Cewek pun down. 2 member hilang double. Dikantong oleh Super Marco. Flaptzy menjadi pertukaran. Tapi masalahnya nggak hanya 2 member. Lutfi pun hilang. Dan Kairi gagal untuk mencabut nyawa dari Super Marco. Keyboy di sisi tengah. Dia mencoba untuk mendefense inner turret karena ada View dan juga Ogwen yang terlihat menghancurkan inner turret. 3 player menghilang dari Fnatic Onyx ini akan menjadi satu warning sign yang cukup keras dan menggambar teman-teman dari Fnatic Onyx karena lihat bagaimana dengan satu team fight saja Goldswing kembali lagi hadir kepada teman-teman dari Falcons AP Brand dan apalagi melihat adanya Goldswing di menit ke-16 dengan Lord yang hampir muncul. Apakah ini akan menjadi one side push? Wah, ini bahaya banget sih Keyboy. Mencoba untuk wall charge. Immortality sudah mulai hancur. Sans kembali ke dalam lane of down. Keyboy dipanis. Dan disengage Falcons Happy Brand. Mereka nggak mau terlalu gerasak gerusuk karena 11 detik lagi Lord yang ketiga akan segera hadir. Domino efek dari team fight yang terjadi di arah mid lane tadi yang ngebuat akhirnya satu persatu dari Fnatic Onyx pun harus tumbang. Apalagi dengan Keyboy yang tumbang dengan adanya waktu dari Lord muncul yang sangat-sangat pas ngebuat ini menjadi team fight yang tidak adil bagi Fnatic Onyx. 4 lawan 5 ditambah dengan adanya enhanced minion yang berjalan di arah mid lane. Akhirnya memaksa Fnatic Onyx untuk melakukan defensive maneuver di menit ke-17. Mau nggak mau ya, mereka nggak bisa untuk kontes juga. Dengan terpick Keyboy selama beberapa detik barusan ini nggak bisa membuat mereka membuka vision ke arah bagian depan. Sementara laning jauhnya juga cukup berantakan tadi ya. Inner turretnya sudah hilang dan kali ini dengan Lord ketiga belum evolve memang. Tapi Lord akan muncul ke arah mid lane dan itu akan memberikan tekanan di atas dan juga bawah. Iya dan sejauh ini tuh View kayak gimana ya, targeting dia itu jauhnya ke arah tangan dari cewek. Kalaupun emang nggak dapetin ke arah ceweknya, Keyboy pun dimakan juga nggak masalah gitu loh. Tinggal bagaimana Lutfi-nya ini menjadi frontliner yang bener-bener jadi frontliner gitu loh. Karena kita ngeliat dari tadi geroknya Keyboy itu tumbangnya cepat banget di depan dari Kyle TZ. Dengan power dari true damage-nya. Dan bahkan Immortality juga sudah dipecahkan tadi sebelum Lord dihancurkan. Iya, ini yang akan jadi masalah besar. PR ini. Masalahnya sekarang Lordnya mendekat, sudah masuk ke dalam area high ground dari Fnatic Onyx. Satu base turret kembali didapatkan dan di sisi lain View memang terpanis tapi Kairi yang menjadi pertukaran. Sudah gak ada lagi base turret yang ada dari high ground dari Fnatic Onyx. Dan Lutfi membuka Bravest Fighter masih cukup aman dengan setengah HP dari Lord yang sekarang ada dalam area base. Final slash Flaptzy di sisi lain Spirit of Alpha Sans juga dihancurkan dan base terbuka. Falcons Happy Brand for the win.